Aku tuh paling nggak suka ketika ada orang pindah agama. Dalam hal ini aku setuju dan bapak aku tuh bahwasanya kita tuh ngomong kenapa sih kalau kamu pindah agama terus kamu ngomongin agama yang lama. Harusnya kan kamu fokus pada agama yang baru. Ya kan, bukan nggak move on pada agama yang lama, ngurusin agama-agama orang yang lama. Gitu maksudnya. Ya udahlah gitu loh, maksudnya ngapain sih? Halo, assalamualaikum sahabat Yuk Ngaji sekalian, kembali lagi ke konten bersama member-member Yuk Ngaji. Iya, yang menjadi peneman Anda, yang menjadi teman Anda. Jangan pakai bahasa yang nggak familiar lah. Antum dari tadi ngapain? Aku cuma bilang fuck tadi. Itu penyebab kenapa kita mati lampu. Tahu nggak pemirsa? Ini tag kedua guys. Ini tag kedua. Cuma gara-gara fuck. Aku bilang bahwa ada orang yang fucknya terus tiba-tiba ngamuk semua. Padahal fuck itu kan artinya ranah. Menurut KBBI dan antum. Berdua dong ya. Iya, di KBBI itu FAK itu artinya ranah atau bidang. Tapi itu tidak digunakan dan dimengerti oleh anak-anak muda. Kalau mereka memakai itu nanti dunia bisa jadi buruk. Ya, contoh misalnya Rizko terkenal sebagai seorang fuckboy. Masa dia dimaknai sebagai seorang ranah laki-laki? Ranah laki-laki. Ya nggak apa-apa. Makanya kalau ada orang mau nanya profesi bisa tinggal tanya what the apa profesimu, apa ranahmu, apa bidangmu, itu bisa. Baik pemirsa. Iya pemirsa. Dimanapun Anda berada, karena kita tahu teman-teman sekalian ketika menyimak Yuk Ngaji, teman-teman sudah pasti mendapatkan manfaat walaupun rendah. Karena itulah rekomendasikan channel Yuk Ngaji TV, YNTV di YouTube kepada teman-teman sekalian, dan kita tetap memakai Yuk Ngaji merch. Dan teman-teman bisa mendapatkan Yuk Ngaji merch, tapi bukan yang saya pakai. Karena yang saya pakai sudah discontinue. Karena itu Anda bisa memilih untuk seperti ini ataupun untuk seperti ini, karena yang seperti ini juga sudah discontinue. Ini tampil discontinue semua. Sisa hijab alila ujung-ujungnya. Karena kami tidak dikasih lagi. Karena itulah teman-teman bisa memilih yang lain, dan teman-teman dengan memakai Yuk Ngaji merch. Lah krunya gak ada yang pakai Yuk Ngaji. Gak dikasih. Nah, karena itulah teman-teman bisa memakai Yuk Ngaji merch biar kita bisa samaan, dan teman-teman insya Allah juga membantu diri teman-teman sendiri dan membantu kami tentunya. Membantu menutup aurat ya. Iya, membantu menutup aurat teman-teman sekalian. Baik. Jadi hari ini kita mau bahas apa? Kita hari ini akan membahas apa? Kita serahkan kepada kru terbaik kita, namanya Mas Ridho. Namanya Ridho. Dan for your information, ini adalah bagian daripada acara tebak kata Ridho. Karena Ridho adalah spesies yang sulit ditebak, yang susah sekali untuk didengarkan. Jadi kalau selama ini Anda merasa bahwa wanita itu sulit dimengerti, Anda belum ketemu Ridho. Iya, betul. Kalau Anda ketemu Ridho, Anda akan sadar bahwa wanita itu sulit dimengerti. Betul. Apalagi Ridho. Ya, silakan Ridho. Anda mau ngomong apa? Karena tadi sudah pengulangan, jadi apa? Karena ini saya tadi sudah pengulangan, jadi. Karena tadi sudah belum. Dia masih bagus itu. Oke. Ya, karena ini udah pengulangan, jadi diulang lagi aja ya. Boleh. Oke ya. Jadi bagaimana kita menghadapi atau menanggapi orang yang mengolok-olok agama kita gitu ya. Jadi kan ada kasus agama kita berarti bukan agama antum gitu. Ya kita kan kita ya. Aku gimana? Agama kami baru tuh. Agama kalian baru. Iya. Berarti bukan agama yang nonton. Ridho Islam. Oh iya. Ridho Islam. Ya, berarti agama kita semua. Oke. Soalnya Ridho jenggotnya dipotong, kumisnya dipanjangin. Iya, Dok. Antum ini gimana sih, Dok? Iya, terus? Ya kan kemarin ada kasus seorang murtadin itu yang sudah murtad tapi dia pura-pura pakai kerudung dan bikin konten makan babi pakai bismillah. Dan katanya dia ini dan katanya ini caranya ini. Ya, dan katanya ini kan kayak halal gitu. Artinya ini sebenarnya mengolok-olok ya konsepnya. Fix antum cukur kumis dong. Bibir antum tuh keberatan kumis antum tuh, jadi agak. Aku tuh kuliah 4 tahun sama dia. Semenjak dia belum punya kumis ya begitu. Begitu. Sebelum dia punya kumis dia sama kayak anaknya Omar itu. Kumisku udah sejak SMA ini, Pak. Menanggapi olok-olokan. Murtadin. Kalau antum merasa diolok-olok kita enggak, Dok? Tapi enak ya kalau yang ngolok-ngolok. Tapi enak kalau yang ngolok-ngolok itu kayak Ridho. Kita gak tersinggung. Karena kita enggak ngerti. Dikasihan tahu. Oke.
Pertama ya, aku tuh merasa gini. Kalau antum sudah pindah agama, kenapa antum tuh kayak nggak bisa move on gitu loh maksudnya? Masih bahas agama yang lama. Aku dejavu. Udah gak seru lagi ya. Oh iya. Antum udah move on belum? Ya gitu pertanyaannya. Jawabannya iya. Aku langsung ngambil HP loh. Aku take kedua nih aduh. Ini tadi kita udah ngomong kayak gini guys, mati lampu. Ya, tapi itu poinnya. Aku tuh paling nggak suka ketika ada orang pindah agama. Dalam hal ini aku setuju dan bapak aku tuh bahwasanya kita tuh ngomong kenapa sih kalau kamu pindah agama terus kamu ngomongin agama yang lama. Harusnya kan kamu fokus pada agama yang baru. Iya. Ya kan, bukan nggak move on pada agama yang lama, ngurusin agama-agama orang yang lama. Iya. Gitu maksudnya. Ya udahlah gitu loh maksudnya, ngapain sih? Nah, terus setelah marah-marah bapak antum makan babi bismillah. Ini ada nggak sih ke penjelasan kenapa dia murtad gitu? Ada ceritanya nggak? Enggak. Dia ngasih tahu reasonnya nggak? Enggak, maksudnya ketika dia sampai mengolok-olok agama kita itu kan tandanya bahwa dia keluar dari Islam dengan membawa sakit hati. Benar, sakit hati. Atau dia membawa dendam atau dia membawa kekecewaan. Mungkin itu yang membuat dia akhirnya mengolok-olok Islam. Nah, justru itu berarti kan masuk agamanya kan bukan karena ada sesuatu yang dia cari di agama yang baru. Misal ya, aku ditanya nih misalnya, Felicio pernah pacaran nggak? Pernah. Ya kan ya. Terus sekarang banget Felixio pernah pacaran. Emang kamu tanya? Ini kan faknya kan. Please lah, itu tuh udah bagus. Allah ridho dihilangkan rekaman itu. Coba bawa lagi ya. Ini kan ranahnya berbeda. Iya. Nah jadi ketika orang tanya apakah aku pernah pacaran, aku jawab pernah dong. Terus aku ditanya, aku sudah menikah belum sekarang? Pernah dong. Tapi apakah menikah? Bukan pernah menikah. Apakah aku menikah? Sudah menikah. Sudah dong. Ya kan ya. Tapi ketika aku ditanya tentang bagaimana pendapatku tentang pernikahan, aku bilang begini, untung aku tidak nikah sama dia. Kalau aku nikah sama dia, aku pikir terus aku mempermainkan mantanku dan segala macam. Ini kan berarti ada sakit hati toh. Berarti aku menikah itu bukan karena ada sesuatu yang menarik atau memesona pada istriku. Tapi karena sakit hati sama mantan. Berarti dia masih naruh rasa. Karena benci sama cinta itu sama-sama perasaan. Dan bedanya tipis karena sama-sama nggak bisa dilupakan, sama-sama mau diomongkan, sama-sama emosi. Ya kan? Nah, artinya orang ini nggak bisa move on. Gitu loh maksudnya. Kayak antum dengan agama lama. Iya juga ya. Nah makanya aku kasih tahu pas itu mah omongan orang sumbing. Istriku pernah ngomong, ibuku dan bapakku pernah ngomong sama aku, Lik, Boy, kamu jangan bahas agama-agama yang lama. Aku nggak pernah bahas agama yang lama. Aku bilang yang aku bahas adalah ketika ada orang nanya gimana perjalananmu ketika masuk Islam. Antum hanya membagi experience. Iya. Nah berarti ketika itu aku nggak mungkin dong. Aku kan lahir dari Batu gitu kan ya. Lalu aku menemani Tong Samcong pergi ke barat gitu kan ya. Aku ditemani Mong Kiking pergi ke barat, lalu mencapai sebuah kitab. Setelah aku dapat kitab, aku membaca itulah pencerahan. Lalu ternyata Islam. Kan gak mungkin aku jawab begitu. Karena itu bukan ceritaku. Yang aku jawab dulu aku terlahir sebagai seorang agama apa. Kenapa aku menemukan Islam. Ini bagiku yang baik. Maka setelah itu aku bahas Islam. Nah coba lihat di YouTubeku. Berapa banyak aku bahas Islam dibandingkan dengan aku bahas agama yang lain. Dan kalaupun aku bahas agama yang lain itu pasti berdasarkan Islam gitu maksudnya. Contoh misalnya aku bahas ini adalah versi orang-orang muslim tentang surga. Dulu aku diajarin versinya kayak begini nih. Maka aku milih versi yang ini karena aku suka yang ini. Kan gitu. Nah problemnya itu ranahnya tepat. Apa? Tepat. Faknya tepat. Iya. Nah artinya menurutku kalau ada orang-orang kayak gini dia kayak nggak bisa move on. Ini menurutku bukan masalah bukan masalah karena ada dia murtad lantas dia nyolok-olok agama. Memang ada tipe-tipe orang yang kayak gini deh karakternya. Betul. Nggak usah ngomongin agama deh maksudnya ya. Aku dulu pernah kerja di satu tempat gitu. Terus dia ada orang baru datang, dia resign dari tempat lain baru datang dan dia tuh selalu kayak mengolok-olok perusahaan lamanya. Karakter. Jadi memang ada karakternya. Termasuk tadi pacaran. Ada orang yang pacaran move on punya pacar baru tapi dia selalu membawa-bawa pacar lamanya apa gitu membanding-bandingkan gitu kan. Itu ada peribahasanya. Apa tuh? Kalau ada orang membicarakan orang lain di depanmu maka dia akan membicarakanmu di belakangmu. Orang lain. Peribahasanya tidak menarik sekali ya. Peribahasa itu kan berakit-rakit dahulu gitu. Iya, ada kalimatnya puitis. Itu kan penjelasan bukan peribahasa. Jika ada orang makan di depanmu maka dia akan makan di belakangmu.
Aku adalah penjual nasi Padang, orang dimakan depan, makan di mana-mana. Iya. Ya artinya gini. Ini potong ya. Parah dia. Malah ngomongin. Enggak, kesalahan antum kenapa harus disebut peribahasa? Tinggal bilang aja aku pernah dengar kalimat begini. Oke, ada pepatah yang mengatakan bahwasanya jangan percaya dengan orang yang berbicara tentang orang lain di depanmu karena dia kemungkinan besar akan berbicara tentangmu di belakangmu dengan orang lain. Lebih membingungkan kan? Bagus. Iya, tapi itu lanjutkan. Mungkin itu pepatah Tiongkok ditranslate ke Indonesia gitu tuh jadinya. Ya, bahasa Tiongkoknya gimana? Sing tau sih kau mana? Kau mata sih, tinggal dibalik kan? Iya, itu artinya tadi ya. Iya. Oke. Jadi artinya ada orang memang karakternya begitu. Kebetulan konteksnya agama. Ya. Mungkin dia sudah move on dari Islam apapun penyebabnya ya dia akhirnya membanding-bandingkan mengolok-olok. Betul. Jadi Islam. orang kayak gini dia nggak perlu ngomong apa aja. Dan apapun konteksnya, mau itu agama, pekerjaan, pacaran, itu dia akan sifat yang ngeselin. Ya. Itu sifat yang tidak patut dicontoh. Kita misalnya sudah nikah nih dengan seorang wanita, wanita ini membahas tentang pacarnya terus. Ngapain dibahas lagi maksudnya? Ya. Kan kita udah nikah nih, gak usah dibahas. Kenapa antum jadi emosi? Kan aku yang emosi harusnya. Iya, misal gitu ya. Terus gak bisa orang Palembang ngomong kayak emosi. Gak bisa. Misal terus ada antum punya karyawan. Ya. Karyawannya ini membahas perusahaan-perusahaan lama terus membanding-bandingkan kan ngeselin. Termasuk apalagi dalam konteksnya agama yang bisa jadi itu. Oh, aku tahu. Pilpres juga begitu. Aduh. Hah? Pilpres itu juga begitu. Pakai bahasa Cina aja Tan. Aku lihat handphone sebentar balik jadi pilpres. Iya. Itu dalam pilpres, dalam apapun. Kadang-kadang tim kampanye tuh selalu ngomongin tentang kejelekan orang lain. Benar. Nah, Black campaign. Kalau ada orang berbicara tentang kejelekan orang lain, di kepalaku adalah iya, aku nggak mau milih dia karena dia jelek. Tapi kenapa aku harus milih pilihanmu? Karena kamu belum jelasin dari tadi kenapa aku harus milih pilihanmu gitu. Nah, kalau aku punya waktu terbatas, apakah aku menjelaskan kebaikan atau menjelaskan keburukan kan gitu? Aku jadi ingat hadis Rasulullah SAW. Masya Allah, sangat dekat dengan akhlak Nabi. Jangan-jangan pepatah nih. Enggak. Ini ketika beliau menjelaskan tentang 72 golongan itu. Waduh. Maka sahabat bertanya. Mahya ya Rasulullah. Dia fokus kepada siapa yang benar ya Rasulullah. Yang mana yang salah ya? Padahal kan kalau dilihat kan faktanya kan Rasulullah cerita bahwa apa sih? Dari 73. Enggak, dilihat apa tadi antum bilang? Apanya? Apa tadi dilihat? Fakta. Oh iya, fakta. Yeah. Enggak pakai ta, enggak apa-apa juga, tapi aku lagi ngomong abatanya nih. Iya, oke. Pada sensitif dengan kata fakta. Apa sih? Iya. Jadi pada masa itu pada realitasnya kan Rasulullah sebetulnya lebih banyak mention yang salah. Tapi hebatnya para sahabat karena didikan Rasulullah juga ya. Dia fokusnya nanya yang benar gimana. Maka dari situlah muncul ada kalimat Ahlussunnah wal Jamaah itu. Betul. Baru dalam forum-forum yang lebih khusus ditanya sama Salman Al-Farisi. Gitu kan ya. Bukan Salman Al-Farisi, siapa tuh namanya? Hudzaifah Al-Yaman. Hudzaifah Al-Yaman bahwasanya yang dimaksud sesat ini yang mana? Tapi supaya tahu doang kan. Iya, khusus. Pekerjaan khusus. Karena para sahabat ngerti ketika dia punya waktu yang sangat singkat bersama Rasulullah, pertanyaan yang diambil itu pertanyaan positif, bukan pertanyaan negatif gitu maksudnya. Nah, balik lagi orang ini berarti pertama memang sifatnya begitu, ngomongin nggak bisa move on terhadap apapun. Yang kedua yang lebih aku khawatir adalah ini provokasi. Bisa jadi. Contoh kayak gini ya. Kenapa sekarang rame pembakar Quran? Banyak banget tuh. Iya. Yang ada sekarang yang kena tinju. Iya, diajak tinju duel takut ya. Rasmus Paludan. Itu kan yang dulu, yang 2 kali. Yang ditinju itu. Iya. Ada lagi yang ditinju lagi di orang kan. Iran atau Irak itu. Iya, yang di Swedia tapi. Di Swedia. Sorry. Nah, dia tuh kemudian sifatnya sama. Karena dia tahu bahwasanya ini akan memancing reaksi dari orang-orang muslim. Bener. Dan dia pengen menunjukkan bahwa orang muslim tuh pemarah. Bener. Orang muslim tuh reaktif. Orang muslim tuh radikal. Orang muslim itu senang kekerasan, maka dia akan memancing dengan cara memang kita nggak bisa tolak gitu loh maksudnya. Nah, itu artinya apa ya? Sengaja provokatif. Kamu sudah tahu ini adalah berbahaya, tapi kamu masih jalanin itu. Iya, jadi kita serba salah. Kita nggak bereaksi. Ngerasa nggak membela Quran. Iya. Kita membela Quran dengan bereaksi menjadi pembenaran dia. Kita masuk jebakan dia. Iya. Gitu. Itu masa. Terus jadinya kita harus gimana? Nah, gimana, Pak Haji? Nah, kok aku? Iya kan antum kan dari tadi belum komentar. Kalau ada orang yang makan babi pakai bismillah. Ya. Orang nih
entah kenapa ya, kalau aku ngelihat ada sesuatu yang kontroversial sedikit, selalu pengen ngerespon, selalu pengen nge-reply, dan menurutku terlalu terburu-buru. Misalnya ada kejadian apa, sering aku dapat DM, Bang, tolong Yuk Ngaji bikin bikin video tentang kejadian ini. Bang Rizko tolong kasih tanggapan tentang kasus ini. Ada tuh sering nge-DM begitu. Aku selalu bilang, kenapa kalian nunggu respon dari aku, sedangkan ustadz lain sudah ada yang ngerespon tuh.